Welcome to Kelas Pemula Online. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hadian. Jadi di video pertama ini saya akan menjelaskan dulu apa sih grup kelas pemula online ini, sama visi dan misi terbentuknya grup ini gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang saya tulis di timeline Facebook saya, jadi bermula atas keresahan teman-teman yang minta ajarin dong cara nyari duit online gitu ibaratnya. Cuman kan apa ya, mereka yang minta tolong diajarin itu pada dasarnya itu semuanya itu pada awam banget gitu. Pada awam banget, perjalanan yang harus ditempuhnya itu lumayan panjang gitu, dan saya harus benar-benar lumayan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan teknis-teknis kecil yang mungkin buat beberapa orang cuman gitu aja masa nggak ngerti, ibaratnya kayak gitu ya. Di Google aja ada, di YouTube aja ada. Cuman kan beda personal, beda orang kan beda kemampuan kayak gitu. Mungkin ada yang belum paham sama belum ngerti gitu ya. Nah, makanya saya putuskan untuk bikin grup ini. Terus saya lebih baik add beberapa moderator gitu ke grup, biar nanti teman-teman bisa saling dan lain bisa saling nanya ya, bisa saling nanya, bisa saling jawab perihal-perihal yang sederhana gitu ya. Mau apapun itu, mau teknikal, mau apapun itulah, terserah pokoknya, yang seawam apapun boleh ditanyakan gitu. Jadi nanti kalau misalkan moderatornya available atau saya available, saya akan jawab. Tapi kalau misalkan lagi nggak ada yang online, mungkin antar member kedepannya itu bisa saling jawab. Karena kan ini di grup Telegram aja udah yang join udah hampir 1.000 ya. Masa sih nggak bisa saling jawab satu sama lain kayak gitu. Dan ini saya khususkan grup ini itu untuk benar-benar pemula atau newbie yang masih awam gitu. Jadi mohon maaf apabila materi yang di-sharing ini buat beberapa rekan-rekan atau teman-teman mungkin cuman kok gini doang gitu. Nah, gini doangnya buat teman-teman yang udah ngerti tuh wow, buat teman-teman yang masih belum ngerti gitu, belum paham kayak gitu. Jadi sekali lagi saya terangin dulu visi dan misinya. Yang pertama itu membantu para pemula atau newbie yang masih awam ya, untuk memahami bagaimana mencari penghasilan dari rumah lewat sosmed. Karena ini di awal kita akan jelasin dulu fokusnya di seputar sosmed dulu aja ya. Jadi seputar Facebook dan Instagram. Nah, yang kedua menciptakan komunitas yang bisa saling membantu antar member atau pemula untuk berkembang. Nah, yang tadi saya ceritain di awal, jadi nggak selalu saya itu available untuk menjawab pertanyaan, sehingga saya sediakan moderator. Nah, tapi moderator pun sama, tidak selalu bisa menjawab karena kesibukannya masing-masing. Nah, maka dari itu diciptakannya komunitas ini biar kita saling bisa membantu lah antar member, antar pemula yang lain. Dan biar antar pemula itu nggak malu gitu. Jadi kalau nanya hal-hal yang remeh-temeh, yang sepele, teknikal yang kecil-kecil, itu nggak apa-apa. Mau nanya misalkan cara bikin email kek, mau nanya ada error apa kek, mau nanya apapun itu silahkan kayak gitu. Jadi nggak usah malu, karena ini nanti yang join isinya pemula semua, awam semua gitu. Tapi kan awam semua pun ada beberapa orang yang mungkin udah mengerti beberapa hal gitu ibaratnya, yang nggak benar-benar blank sama sekali. Sama nanti pun ada moderator yang siap menjawab kayak gitu. Nah, jadi target dari video yang pertama ini chapter 1 ya. Saya akan jelasin dulu
sumber income-nya dari mana sih kalau kita nyari uang dari sosmed gitu ya. Terus apa aja yang diperlukan, alat sama bahan kerja yang diperlukan, karena di komentar aja ada yang nanya kan, saya kan tulis wajib punya komputer atau laptop ya. Terus ada yang nanya kalau yang nggak punya gimana gitu ibaratnya. Ya boleh aja gabung, cuman nanti untuk prakteknya bakal susah. Kenapa bakal susah? Nanti bakal dijelaskan. Nah ini chapter 1 itu pengenalan cari duit lewat sosmed. Nah target yang diharapkan dari video pertama ini adalah satu, teman-teman bisa memahami bahwa di sosial media banyak peluang untuk mencari tambahan pemasukan tanpa harus keluar rumah gitu ya. Apalagi di era yang sekarang kayak gini ya, mau keluar juga ngeri-ngeri sedap gitu ya. Nah yang kedua, teman-teman bisa memilih salah satu atau lebih project yang mau ditekunin. Jadi nanti akan dijelasin nih sumber income-nya ada beberapa. Silahkan teman-teman bisa pilih satu atau lebih, mau pilih semua nggak apa-apa. Untuk dijalankan gitu, untuk dicoba, untuk dipraktekin. Kayak gitu. Nah yang ketiga, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan sesuai dengan project yang mau ditekunin. Kayak gitu. Jadi di video ini kurang lebih kita akan bahas itu dulu. Nanti pertanyaan boleh langsung dilempar di grup. Atau silakan kalau yang mau PM di Facebook, di Telegram boleh mangga. Nanti pun saya akan sediakan grup di Facebook. Serta akan saya sediakan forumnya, forum yang lebih enak ya untuk biar nanti kalau misalkan bahas materi A, submateri B itu nggak berceceran gitu, tanya jawabnya nggak berceceran, komentarnya nggak berceceran. Nah ini kita langsung masuk ke bahasan aja ya, ke chapter nomor 1 itu sumber income. Nah sumber income ini yang bisa kita garap atau kita progres ke depannya lewat sosmed ini untuk mencari pemasukan tambahan atau nyari duit tambahan. Yang paling utama nomor 1 yang saya jalankan adalah jualan online. Nah jualan online ini mungkin teman-teman udah nggak aneh lah ya, udah pernah mungkin beberapa yang pernah beli online, entah itu di grup Facebook, entah itu lewat teman, entah itu lewat iklan yang seliweran di timeline, atau lewat Instagram, atau emang sengaja nyari gitu di Instagram. Itu nggak aneh lah ya jualan online. Nanti jualan online ini akan kita bahas lebih lanjut ya di chapter 1.1 ya. Ini kan chapter 1 nih. Chapter 1.1 kita akan bahas lebih lanjut. Jualan online ini kita nggak harus punya barang. Atau kalau teman-teman memang punya barang pun nanti kita jelasin gimana sih jualan online, ngejual online barang-barang teman-teman gitu. Atau buat teman-teman yang nggak punya barang pun kita jelasin gimana caranya kita berjualan tanpa barang, tanpa stok, tanpa modal. Bisa kita ajarin. Nah, jadi modalnya cuma ketekunan sama internet gitu ya. Karena kalau nggak tekun, mudah males, mudah patah semangat, ya hasilnya juga nggak akan ngikutin gitu. Karena prosesnya kan berkelanjutan kalau yang seperti ini tuh. Gitu. Jadi rutin kerja dulu, mungkin hasilnya masih sedikit atau nggak ada, bahkan nanti bakal kerasanya itu makin lama bakal kerasa. Kecuali kalau misalkan mau instan, berprogresnya instan gitu, nanti saya ajarin bagaimana berjualan online dengan beriklan gitu ya. Jadi nanti kita bayar ke Facebook supaya barang kita atau jualan kita tuh bisa dilihat oleh orang-orang di Indonesia secara cepat gitu. Tapi resikonya sesuatu yang cepat, hasilnya cepat, ada di situ juga resiko yang besar gitu, karena nanti bisa aja rugi karena kan kita keluar biaya untuk iklan kayak gitu. Nah berikutnya adalah SBreak ya. SBreak ini mungkin teman-teman udah pada tahu. Jadi kalau teman-teman lagi Facebookan di handphone atau di desktop, di laptop atau dimanapun, mungkin sering lihat tuh
video-video viral yang lewat gitu ya, atau video-video potongan film, video-video dari YouTube tuh pindah ke Facebook. Nah, itu ada yang namanya program ads break. Jadi kita cuman sharing-sharing video, videonya ditonton. Ketika videonya ditonton nanti akan muncul iklan. Nah, iklan ini yang nantinya akan bagi hasil lah sama si Facebook. Kita sebagai orang yang ngupload videonya akan kebagian jatah lah ya, jatah preman, japrem. Jadi kita kerjanya cuma ngupload video, ngedit video, upload, di-share, nanti banyak yang nonton, kita kebagian rezeki dari situ, kayak gitu. Nah, itu kalau di Facebook ya. Jadi bisa dari jualan online, bisa dari ads break. Nah, ada juga paid promote ini lebih ke nanti ke Instagram ya. Nanti diajarin gimana sih kita ngebangun akun Instagram, Instagram public, cara cari kontennya, gimana cara nambahin followernya dan sebagainya. Dan nanti kalau followernya udah besar, kita bisa buka paid promote. Paid promote tuh jadi ada orang yang mau posting di Instagram kita, dia bayar gitu ya. Sebentar saya buka dulu Instagram. Sama di Instagram pun bisa buat jualan ya, buat jualan online. Nah, ini contoh. Ini Instagram. Nah, ini contohnya misalkan ini kalau akun-akun publik itu biasanya nama-namanya itu bukan nama-nama orang ya, tapi nama-nama misalkan kayak gini ya. Resep TikTok. Kayak gini nih, resep TikTok. Nah, ini followernya udah 22.000. Kita cari yang lain. Resep Nusantara. Bentar ya. Galeri masak. Nah, kayak gini misalkan ini udah 700.000 followernya. Dia followernya 700.000, tapi dia sambil jualan nih, alat dapurnya diarahin ke sini. Mesin kuliner diarahin ke sini. Jadi dia bikin akun publik untuk mensupport jualan dia di dua akun ini. Alat dapur Indo sama mesin Max Indo. Kita buka ya. Ini followernya cuma 2.000. Tapi ini isinya jualan semua. Kayak gitu. Jadi tipikalnya gini, dia nyari follower dari sini, nyari traffic dari sini, nanti tiap dia upload tuh di isinya tuh diarahkan ke ke Instagramnya yang jualan kayak gitu. Nanti buat jualan tuh yang seperti ini contohnya. Nah, ini dia cuma sharing-sharing resep doang, dan ini pun resepnya cuma repost aja. Nih, dia ngambil dari sini kayak gitu. Tuh, dia sambil promosiin lagi Instagram dia yang lain. Nah, ini lumayan nih kalau misalkan udah 700.000 gini followernya. Sekali posting ya lumayan bayarnya. Ini kalau misalkan mau paid promote ke orang ini tinggal di DM aja, di message, tanyain berapa untuk paid promote. Biasanya di story-nya suka ada sih. Oh enggak nih, belum, sepi nih kayaknya. Contohnya seperti itu. Itu untuk paid promote. Nah, yang terakhir tuh jual beli aset akun ya. Jadi akun yang kita punya nantinya ke depannya bisa kita jual. Entah itu akun Facebook, entah itu akun fanpage, entah itu akun Instagram, atau apapun itu kita bisa jual. Dan itu harganya bisa lumayan, tergantung berapa banyak orang yang tergabung di situ gitu ya, yang follow dan lain sebagainya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya untuk sumber income ini masing-masing satu-satunya. Nah, sekarang pengenalan alat dan bahan kerja. Alat dan bahan kerja apa aja sih yang diperluin gitu ya. Yang pertama pastinya koneksi internet. Jadi buat teman-teman yang belum ada koneksi internet ya harus ada gitu ibaratnya. Nanti entah itu beli paket data, kalau misalkan ada yang udah ada di rumah koneksi internet ya tinggal pakai gitu ya. Yang kedua itu laptop atau komputer. Nah, ini
banyak yang nanya kan di komen, kalau yang nggak punya laptop atau komputer gimana? Ya bakal susah gitu. Kenapa bakal susah? Karena kita nanti itu entah itu ngedit video, entah itu ngedit gambar, itu kita bikin akun, entah itu apapun itu tuh lebih enak, lebih nyaman, dan lebih emang fungsionalnya untuk itu tuh di laptop sama di komputer, bukan di handphone gitu. Sebenarnya bisa di handphone, cuman bakal susah aja gitu, bakal ribet gitu. Jadi disarankan harus ada sih laptop atau komputer. Speknya rendah-rendah juga nggak terlalu bagus juga nggak apa-apa. Yang penting bisa buat ngedit video, bisa buat ngedit gambar, buat browsing-browsing lancar lah ya. Kayak gitu. Terus yang berikutnya handphone. Handphone ini berguna untuk teman-teman nanti kalau jualan online. Karena nanti jualan online di Indonesia itu kan di lokal itu komunikasinya itu biasanya tuh lewat WhatsApp. Gitu, lewat WhatsApp. Jadi harus disediakan handphone yang notabene nanti untuk melayani calon customer kayak gitu. Nomornya mau pisah sama nomor pribadi mah enggak, mau tetap satu sama nomor pribadi nggak apa-apa kayak gitu. Nah, berikutnya nomor rekening plus internet banking atau mobile banking. Nah, kalau misalkan teman-teman mau fokusnya ke jualan online, ini wajib banget punya nomor rekening gitu ya, yang ada internet banking atau mobile bankingnya. Ini untuk memudahkan teman-teman ngecek transferan gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang beli barang ke kita terus transfer, kita kan nggak tahu nih beneran udah transfer apa belum gitu kalau kita nggak punya internet banking atau mobile banking. Dan itu ribet banget kalau kita nggak punya, kita harus cek dulu ke ATM beneran masuk apa enggak, bolak-balik tuh tiap hari. Kalau ada internet banking tuh instan ya, kita bisa tahu uang masuk, uang keluar tuh lebih enak, lebih bisa terdata lah ibaratnya kayak gitu. Nomor rekening apa aja sih yang diperluin gitu ya kalau untuk jualan online? Kalau setahu saya sih terserah teman-teman ya mau pakai nomor rekening apa aja gitu. Cuman kalau di Indonesia yang paling banyak dipakai gitu ya, yang pertama itu Bank BRI. Karena di daerah itu rata-rata pakainya Bank BRI. Nomor dua mungkin Mandiri atau BCA lah ya. Antara dua itu cukup lah, punya salah satu dua itu juga udah cukup, antara BCA atau Mandiri gitu. Kayak gitu. Setelah lebihnya sih opsional, teman-teman misalkan mau punya BNI, mau punya bank apa, bank Permata, bank apapun itu terserah. Kayak gitu. Karena kan transfer antar bank pun bisa sebenarnya. Cuman kan kadang tuh gini, customer tuh nggak mau keluar biaya lagi gitu. Kalau misalkan transfer beda rekening, itu kan dikenain charge ya, dikenain biaya. Misalkan kita punya rekeningnya cuman rekening BCA misalkan, tapi yang mau transfer itu dari bank Mandiri misalkan. Nah itu kan dari Mandiri ke BCA-nya nanti kena charge, dan biasanya customer tuh nggak mau rugi lah ibaratnya kayak gitu. Makanya kalau misalkan kita punya beberapa nomor rekening itu lebih bagus. Misalkan kita punya BCA-nya juga ada, Mandirinya juga ada, BRI-nya juga ada, itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya, jadi sediain dulu lah, bikin rekening dulu lah, silahkan. Ya misalkan nggak ada internet bankingnya, diurusin dulu internet bankingnya. Atau nggak ada mobile bankingnya, diurusin dulu lah mobile bankingnya. Yang berikutnya akun Genius gitu ya. Akun Genius. Genius ini kurang lebih tabungan juga. Tapi nanti ada ada ATM-nya, ada kartu debitnya. Yang kartu debit ini tuh nanti bisa teman-teman pakai untuk beriklan di Facebook, untuk membeli domain, untuk membeli hosting, untuk membeli apapun itu nanti yang hubungannya sifatnya online, untuk keperluan teman-teman nanti berjualan, itu disarankan punya akun Genius. Tapi kalau misalkan teman-teman udah punya kartu kredit, ya nggak usah lah, nggak usah punya akun Genius. Ini buat teman-teman yang nggak punya kartu kredit, diusahakan punya akun Genius. Ini gampang banget, cuman tinggal download aplikasinya Genius by BTPN, daftar di situ, nanti di video call sama customer service-nya, insya Allah langsung jadi, langsung dikirim nanti kartunya ke alamat pas daftar gitu ya, ke rumahnya teman-temannya masing-masing.
Nah, kalau misalkan mau instan, bisa kunjungin mall-mall besar. Biasanya di situ ada booth-boothnya, booth Jenius, langsung aja daftar di situ. Itu instan langsung jadi biasanya. Kayak gitu. Nah, berikutnya teman-teman harus punya akun Facebook, akun Facebook, fanpage dan Instagram. Kayak ini untuk memudahkan nanti ke depannya teman-teman ya. Kalau Facebook pasti teman-teman udah punya lah ya. Tapi kalau misalkan mau punya lebih dari satu, itu lebih bagus gitu. Nanti kita ajarkan bagaimana caranya punya akun lebih dari satu dan aman gitu ya, tidak mengganggu satu sama lainnya. Karena kalau misalkan teman-teman bikin akun banyak tapi asal gitu, nanti yang ada akunnya malah kebantai semua gitu, malah nanti di lock semua sama Facebooknya, sama Instagramnya dan sebagainya. Jadi harus ada penanganannya juga gitu ya. Nah, bikin fanpage juga, fanpage. Nah, nanti fanpage itu seperti apa kita bahas di video berikutnya ya. Nah, atau ya setelah video ini saya kasih video tentang cara bikin fanpage dan Instagram kayak gitu. Nah, kurang lebih itu dulu di video kali ini. Kurangnya saya ucapkan mohon maaf gitu ya. Pasti bakal banyak banget kekurangan kayak gitu. Dan buat teman-teman yang ada saran mau bahas apapun itu atau ada pertanyaan sesederhana apapun itu pertanyaan, jangan malu, silakan ditanyain aja kayak gitu ya. Kayak gitu, kurang lebih itu aja di video pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.